Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat agar kiranya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini dicatat sebagai amal baik, dan tentunya kita berharap apabila ada ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat baik untuk agama, nusa, serta bangsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ibadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad dalalata ala al-huda wal khair. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama baca surah Al-Fatihah sebelum kita membahas lebih lanjut apa yang ada di dalam surah Al-Fatihah ini. Dan Bapak ingatkan bagi kalian yang belum berwudu, berwudulah terlebih dahulu. Dan bagi yang belum menutup auratnya dengan sempurna, tutuplah, karena yang akan kita baca adalah kalamullah atau firman-firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Dalam pembahasan yang pertama ini, mari kita sama-sama lihat ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada kata bismillahi. Ada mim berharokat kasroh, di depannya ada lafaz Allah. Ini yang dinamakan jalalah tarqiq, yaitu lafaz jalalah, lafaz Allah yang dibaca tipis, tarqiq itu tipis. Karena apa? Huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Kalau berharokat fathah atau doma namanya jalalah tafkhim, atau jalalah lafaz Allah yang dibaca tebal. Tetapi karena ini harokatnya kasroh, mimnya berharokat kasroh, di depannya ada lafaz Allah, ini yang dinamakan jalalah tarqiq. Allahi, di sini ada fathah berharokat tegak, ini yang dinamakan mad badal. Mad badal itu adalah mad pengganti dari mad tobi'i. Kalau mad tobi'i itu kan fathah ketemu alif mati, kasroh ketemu ya mati, dan domah ketemu wawu mati. Nah, untuk menggantikannya, kalau fathah ketemu alif mati itu bisa dengan fathah berdiri.
Kalau kasroh ketemu ya mati berarti kasrohnya berdiri. Kalau domah ketemu waw mati maka penggantinya domah terbalik. Itu yang dinamakan mad badal. Badal artinya pengganti. Ar-Rahmani. Ar-Rahman di sini ada alif lam. Ada huruf alif, ada huruf lam. Dan di depannya ada huruf ro. Di mana karena ada huruf ro ini alif lamnya tidak terdengar jelas. Sehingga ini yang dinamakan alif lam syamsiyah. Alif lam matahari. Matahari itu samar. Tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Kecuali dengan adanya alat bantuan. Ar-Rahmani di sini ada fathah berdiri. Pak sama Pak, ini namanya mad badal, Pak. Betul. Fathah berdiri namanya mad badal. Ar-Rahimi, Pak, ini karena ada alif lam. Alif lamnya di depannya ada ro, ini hampir sama dengan Ar-Rahman, maka ini namanya alif lam syamsiyah. Kalau kamu menjawab seperti itu sangat tepat, ya, karena ini sama. Ada alif lam ketemu huruf ro. Kemudian hak ketemu ya. Pak, saya tahu Pak, ini hak ketemu. Apa hak kasroh ketemu ya? Ini yang tadi Bapak bilang, fathah ketemu alif mati, kasroh ketemu ya mati, dan domah ketemu waw mati, itu yang namanya mad tabi'i. Itu benar. Kemudian, karena ini ada di akhir ayat, maka ini bisa dibaca waqaf atau dibaca mati, dibaca berhenti. Nah, kalau dibaca berhenti maka dihukuminya bukan lagi mad tabi'i tapi mad arid lisukun. Kalau kita baca wasol sambung ini mad tabi'i, tapi kalau kita bacanya berhenti maka ini namanya mad arid lisukun. Ada mad tabi'i di akhir kata, di depannya ada huruf yang dimatikan, maka ini dinamakan mad arid lisukun. Untuk tulisan Latinnya ini tidak merepresentasikan apa yang ada di sini, tidak. Tetapi biasa ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Tetapi kalau kalian baca, kalau sudah mempelajari ini berarti bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu. Adapun artinya dengan menyebut asma. Asma itu nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim, lafal bismillah, ya, atau dikenal dengan bismillah atau basmalah, merupakan ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Meskipun ada yang mengatakan bukan termasuk ayat dari Al-Fatihah. Apapun cerita, kita anggap bahwasanya basmalah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Nah, basmalah ini itu sebenarnya makna yang dilesapkan, yang disisipkan itu aku mulai membaca, aku mulai beraktivitas, aku mulai berbuat, aku mulai berkata, aku mulai bertindak. Apapun bentuk kegiatan kita, itu hendaknya ditekankan, diresapkan, menjadi seakan-akan kebiasaan yang tanpa sadar pasti akan kita ucapkan adalah menggunakan atau melafalkan lafaz basmalah ini. Karena dengan lafal basmalah ini berarti kita meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat, untuk berkata, untuk bertindak. Karena sekali lagi kita hidup di muka bumi ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian belajar sekarang pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang semangat belajar, ada yang mungkin tidak. Semuanya semangat ataupun tidak itu semuanya atas izin Allah. Tetapi kita harus berusaha, kita harus giat. Dan setelah itu kita serahkan kepada Allah. Bagaimana untuk kita biar lebih giat? Semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya udah giat tapi internetnya nggak ada. Nah, itu berarti
Allah lagi mencoba kamu. Bersabarkah kamu dengan ujian Allah tersebut? Ya. Di sini dengan asma Allah, dengan izin Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Syekh Ali As-Swabuni mengatakan bahwa Ar-Rahman, jadi ini kan bismi, dengan asma Allah. Ya. Ar-Rahman yang merupakan kasih yang banyak dan besar, kualitas dan kuantitasnya. Ar-Rahman itu sifatnya besar dan banyak, tapi dia tidak selamanya. Bahkan dalam tafsir Jalalain, ya, yang pernah Bapak pelajari waktu di pesantren dulu, itu dikatakan Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah di alam dunia. Sedangkan Ar-Rahim itu merujuk kasih sayang yang langgeng dan abadi. Yaitu kalau di dalam tafsir Jalalainnya itu mengatakan bahwasanya Ar-Rahimi yang maha pengasih juga, sama-sama pengasih tetapi di akhirat nanti. Gitu loh. Jadi Ar-Rahman kasih sayang Allah. Apapun agama kalian, apapun agama yang dianut, semua adalah makhluk ciptaan Allah. Mau dia orang Islam, mau dia orang Nasrani, mau dia orang Yahudi, mau orang Hindu, mau orang Buddha, semuanya adalah makhluk Allah. Dan semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Semuanya. Termasuk hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, di semesta ini semuanya dapat kasih sayang Allah. Tetapi Ar-Rahimnya, kalau kata Ar-Rahim, ini merujuk kepada kasih sayang yang abadi. Nah, kasih sayang yang abadi yaitu kepada orang-orang Islam atau kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk taat kepada Allah. Ini orang-orang yang mendapatkan Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang di dunia, Ar-Rahim kasih sayang yang nanti kelak di akhirat. Bapak cukupkan untuk materi pertemuan kita di hari ini di ayat yang pertama di surah Al-Fatihah. Yang perlu Bapak tekankan kepada kalian, tolong dicatat materi-materi yang ditampilkan, bukan hanya dengan pelajaran Bapak tapi juga dengan pelajaran guru-guru lainnya. Karena dengan mencatat itu namanya mengikat ilmu kalian supaya tidak pergi lagi. Dan kalau kalian memperhatikan dengan jelas, lalu mencatatnya juga, insya Allah itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat karena nanti akan bisa diulang-ulang di hari-hari yang akan datang. Dan perlu diingat juga, setelah ini kalian masuk ke link evaluasi harian sekaligus absensi. Adapun untuk penggunaan passwordnya adalah kata izin. Sebagaimana pelajaran hari ini dengan bismillah itu intinya adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu Bapak ingatkan kembali, ingat selalu, sholat tepat waktu, jujur, dan bertanggung jawab, serta berbakti kepada kedua orang tua. Demikianlah tadi pertemuan kita di hari ini. Kita sama-sama berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan. Dan untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.